Guys, ngeri banget ini guys. Badai salju udah resmi menyerang negara Eropa. Gila ini, semua jalan-jalan pada beku. Sekolah-sekolah ditutup. Ratusan penerbangan itu di cancel guys. Dan yang paling parahnya lagi, jalur logistik itu terputus karena banyak truk nggak bisa lewat. Badai salju di mana-mana. Jadi jangan heran kalau hari ini resmi ya Eropa itu lumpuh. Bahkan aktivitas warganya ya pasti ya terganggu guys. Karena bukan cuma soal masalah transportasi, sekolah, logistik, no. Ada lagi yang lebih penting. Kenapa ini semua bisa terjadi? Itu juga ada hubungannya karena suplai gas Uni Eropa resmi terputus. Gawat nih Eropa nih, diambang kolaps nih. Nah yang paling seru apa? Ternyata kekacauan ya, krisis yang ada di Eropa hari ini terkait salju, terkait penerbangan, terkait lalu lintas, alur logistik itu ada hubungannya dengan Amerika dan Rusia. Jadi buat teman-teman yang belum tahu ya, hari ini mungkin lu merasakan suhu di Jakarta agak adem, dingin, bahkan cenderung banjir. Kenapa? Ya karena bumi sedang tidak baik-baik saja. Nah itu di Indonesia. Lu bayangkan di negara Eropa hari ini apa yang terjadi? Badai salju di mana-mana, suhu dingin sudah jatuh ke titik ekstrim. Bahkan banyak yang sampai minus 40 derajat Celcius guys. Bukan lagi beku guys, tapi ini memang udah suhu dingin, super salju yang ekstrim. Bahkan negara seperti Finlandia suhunya udah mencapai rekor terendah sepanjang sejarah, minus 44 derajat Celcius. Negara Swedia suhunya sudah sampai minus 43 derajat Celcius. Dan negara Eropa lainnya sama saja seperti Norwegia, Denmark, Jerman dan lainnya. Ya mereka sudah melihat bahwa suhu ekstrim akan segera datang di benua Eropa. Nah dari sini lu udah tahu dong, wah ini pasti ada hubungannya dengan Amerika Serikat dan Rusia. Kenapa bisa begitu? Karena kalau kita udah bicara soal suhu dingin, dan teman-teman tahu ini kan channel investasi terbesar di Indonesia, lu tahu salah satu produk paling ngetren ekspor Indonesia adalah batu bara. Nah kenapa ini penting? Karena ternyata di Uni Eropa salah satu komponen pengeluaran rumah tangga yang paling tinggi itu bukan untuk beli makanan, enggak, tapi buat beli energi. Kalau di Indonesia lu cuma pusing soal listrik, beli dari PLN kan? Tapi kalau di Eropa lu bukan cuma pusing soal listrik, lu juga wajib beli gas. Kenapa beli gas? Karena ruangan kamar lu, rumah lu kalau pengen hangat, kalau lu nggak mau mati kedinginan di rumah-rumah Eropa, lu wajib belanja gas. Nah beda dengan di Indonesia ya, kalau di Indonesia meteran di rumah lu gua yakin isinya cuma meteran air sama meteran listrik. Tapi kalau lu tinggal di Belanda, tinggal di Jerman, meteran lu ada tambah lagi satu, meteran gas. Kenapa penting? Karena ternyata gas inilah yang menjadi penghangat ruangan, pemanas kalau lu tinggal di negara Eropa. Jadi zaman dulu gua kuliah di Belanda, bahkan sampai di kampus-kampus, di kosan, di restoran, gedung perkantoran, mereka semua punya instalasi gas supaya manusia tidak mati beku. Nah teman-teman, karena sekarang Eropa lagi dilanda badai salju dan suhunya udah menjadi super dingin bahkan sampai minus 40 derajat Celcius, lu tentu udah tahu dong artinya apa? Artinya akan segera menyusul krisis gas di sana karena musim dingin yang ekstrim. Makanya jangan heran kalau kiamat energi gua yakin bakal segera menyerang Eropa. Apalagi stok gas Eropa resmi jeblok guys ke level yang terendah. Jadi kita ada data dari GIE, Gas Infrastructure Europe. Di situ dia jelasin dengan